Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, pernahkah Anda marah dan emosi atas sebuah keadaan atau situasi yang buruk yang sedang terjadi pada diri Anda? Saya pikir kita semua pernah merasakan. Demikian juga dengan orang-orang Israel pada waktu itu, ada rasa haus yang dirasakan begitu hebatnya sehingga membuat mereka menjadi marah, kesal kepada Musa. Mereka kemudian bersungut-sungut kepada Musa dan mengajak bertengkar Musa, memprotes keadaan yang sedang mereka alami, yaitu tidak ada air untuk diminum. Secara tidak langsung komplain itu juga ditujukan kepada Tuhan yang sudah memanggil mereka keluar dari Mesir. Padahal mereka baru saja melihat, mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana tidak, mereka menyeberangi Laut Teberau. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana tentara Firaun ditenggelamkan di tengah-tengah Laut Teberau. Namun kita bisa melihat bahwa pada saat hari ini mereka bersungut-sungut karena tidak ada air. Musa pun menjadi stres dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Musa tidak sanggup menghadapi komplain daripada orang-orang Israel. Dan ia kemudian berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Musa seperti yang tercatat di dalam kitab Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan. Dari batu keluar air yang menyegarkan. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Hanya saja umatnya yang sering kurang bersyukur dan merasa Tuhan tidak memelihara mereka. Tuhan sudah melindungi mereka dari bahaya di Mesir. Tuhan memelihara mereka di padang gurun dengan memberi mereka makan. Tuhan adalah konsisten dengan janjinya bahwa ia ada di tengah-tengah umatnya. Dan ia juga memelihara umatnya sekalipun mereka berada di dalam padang yang tandus dan gersang. Allah hadir di sana. Tuhan juga mampu mengubah keadaan. Tuhan juga mampu untuk menghadirkan kesegaran di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Kadang kita merasakan sebuah keadaan yang buruk melingkupi kita. Seakan Tuhan itu jauh dari kita. Masalah yang terjadi atas hidup kita bertumpuk-tumpuk, seakan-akan kita ini sedang berdiri di padang gurun yang panas, yang tandus, yang kering, dan tidak ada air. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan, sebab kita lebih terfokus kepada masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita ini hanya melihat kesulitan dan masalah bagaikan batu cadas yang tidak dapat memberikan harapan, apalagi yang namanya kesegaran. Jangan biarkan diri kita menjadi stres, emosi, marah, apalagi membuat Anda menjadi depresi saat keadaan buruk yang sedang terjadi dan menimpa kehidupan Anda. Pandanglah kasih Tuhan yang senantiasa ada dan menyertai kita. Ia setia dengan janjinya. Ia sanggup untuk memelihara kita. Percayalah
bahwa kuasanya sanggup membawa kita kepada kesegaran ilahinya. Damai sejahteranya akan melingkupi kita, sekalipun kita sedang berada di dalam kegalauan. Mari tenangkan hati pikiran kita untuk boleh berdoa dan memasuki Senin ini dengan bersandar kepadanya. Tuhan, kami tahu masalah yang terjadi bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, membuat kami stres, membuat kami jadi galau, membuat kami juga mungkin kehilangan kesabaran kami. Hari ini kami mau belajar bahwa Engkau senantiasa Allah yang menyertai kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa hidup bagi kami, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, ingatkan kami untuk selalu melihat Engkau yang bersama dengan kami. Tolong kami supaya tidak terfokus kepada masalah kami yang seringkali membutakan mata rohani kami melihat kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan, belas kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tetap semangat untuk melihat apa yang Allah hendak kerjakan di dalam kehidupan kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.